Baik, nih untuk kali ini kita belajar teorema sisa suku banyak atau polinomial ya. Jadi kalau sebelumnya boleh cara langsung untuk mencari hasil bagi dan juga sisa. Kalau ini teorema sisa ini berbicara dengan sisa. Jadi bukan hasil bagi ya. Jadi tentukan sisa fungsi x pangkat 3 kurang 10 x kuadrat tambah 6x kurang 5 dibagi x kurang 2 ya. Kalau pakai Horner udah biasa. Nah, khusus untuk teorema sisa ini, jadi kalau untuk mengingat ya, kita buat dulu untuk Horner. Ini satu koefisiennya ya, ini min 10, ini 6, tapi ingat ya, harus urut ini 3 pangkatnya ya, 3 2 1 0 3 2 1 konstanta. Nanti kalau seandainya misalnya ini 4, ini 2, 3 nya nggak ada yang pangkat 3, berarti harus kita ganti dengan 0 ya, harus kita isi dengan 0, itu maksudnya. Oke, ini kalau kita mencari hasil pakai yang pembaginya ini, berarti x kurang 2 sama dengan 0, x nya sama dengan 2, berarti yang ini, berarti ini 2 ya, 2. Oke, ini turun 1 ya, dia otomatis 1, berarti 2 kali 1 2 ya, 2, berarti ini jumlahkan, ini selalu jumlah, min 10 tambah 2 minus 8, 2 kali min 8 minus 16, jumlahkan ya, 6 tambah min 16 minus 10, 2 kali min 10 min 20, berarti ini kalau dijumlah minus 25. Ini dia sisanya, ini hasil baginya. Kalau teorema sisa khusus mencari sisa. Jadi sebenarnya ini x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2 ya, untuk mencari pembaginya. Yang ini kalau teorema sisa ini cara mudahnya sebenarnya kita ganti langsung ganti x ini ke fungsi, itulah sisa ya. Jadi kalau misalnya ini f2 kita ganti ke fungsi ya, 2 pangkat 3 kurang 10, 2 pangkat 2 ganti x nya 2 ya, tambah 6 kali 2 kurang 5. Seandainya ini nanti 0, seandainya 0 misalnya, kalau 0 berarti ini akar-akarnya gitu ya, berarti x kurang 2 ini akar-akarnya kalau dia tak bersisa atau dia nanti hasilnya 0. Oke, berarti ini kita buat 2 pangkat 3 8, 4 kali 10 min 40 tambah ini 12 kurang 5, berarti ini minus 32, minus 32 tambah 12 minus 20, minus 20 kurang 5 minus 25, sama ya hasilnya. Jadi teorema sisa langsung masukkan aja, itu maksudnya itulah sisanya, tapi sisa aja, hasil bagi nggak bisa, harus kita pakai Horner. Oke, yang soal berikutnya, tentukan nilai P agar fungsi ini habis dibagi x kurang 2. Berarti kalau habis dibagi berarti nanti sisanya itu 0 gitu, dia harus 0, berarti ini kita ganti x kurang 2 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 2, kita ganti x sama dengan 2 ke fungsi, dia harus bersisa 0. Oke ya, P ini 2 pangkat 5 dikurang 3, untuk mencari nilai P ya, 2 pangkat 2 tambah 10 sama dengan 0 karena habis, berarti maksudnya sisanya ini 0 gitu ya. Oke, ini 2 pangkat 5 32, berarti 32P, ini 4 kali 3 12 tambah 10 sama dengan 0, ini minus 2 ya, berarti 3 ini 2 pangkat 5 32, berarti 32P sama dengan ini 4, ini minus 2 ya, pindah ke sana jadi 2, berarti P nya itu 2 per 3 2, atau dia 1 per 16. Nah, seperti itu ya, gampang ya. Terus ini soal berikut,
fungsi X ini sama dengan X pangkat 4 kurang 10 X kuadrat kurang X tambah 28 dibagi X kurang 3, sisa 16. Sebenarnya tanpa disebutkan pun sisa 16 bisa kita cari, artinya kita ganti X sama dengan 3, lawan negatif ya. X kurang 3 sama dengan 0, pindah dia X sama dengan 3. Kita masukkan ini 3 ke fungsi seperti soal sebelumnya, ini pasti 16 ya. Kalau ini dia udah langsung dikasih tahu ya, ini udah langsung dikasih tahu, berarti ini lebih gampang. Jadi fungsi X kalau dibagi X kurang 3 sisa 16, fungsi X kalau dibagi dengan X tambah 2 sisa 6. Tentukan sisa fungsi X ini jika dibagi dengan X kuadrat kurang X kurang 6. Nah, ini pada umumnya kalau faktornya ini biasanya yang ini, yang 2 ini ya. Berarti ini kalau kita faktorkan itu pasti yang dari sana. Nah, gitu faktornya ini ya. Biasanya dari soal seperti itu. Jadi ada hubungannya ini. Nah, hasil kalinya pasti ini. Nah, terus kita kembali, kalau dibagi X kuadrat kan sebelumnya udah dikasih tahu bahwa kalau pangkatnya 2 sisanya itu pasti kalau pangkatnya 2 sisanya pasti X atau pangkatnya 1. Berarti bisa kita buat bahwa sisa itu nanti AX tambah B. Terserah ya, bisa aja PX tambah Q ya. Tergantung pemisalan adik-adik sekalian aja ya. Oke, maksudnya di sini kalau ini ya, kalau kita pindahkan di sini sisa itu tadi karena dibagi X kuadrat kurang X kurang 6, kita misalkan dia sisanya itu AX tambah B ya. Nah, jadi kalau kita masukkan X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3 atau langsung lawannya ya. Kalau kita ganti X nya ini 3, kalau X nya 3 ke sini S3 jadinya ya. Berarti ini bisa kita buat S3, berarti X nya ganti 3A tambah B sama dengan 16. Nah, gitu dia. Oke, terus kalau kita ganti ini langsung aja ya, lawan dari positif 2. Kalau ganti X nya jadi min 2, S negatif 2, kita ganti ya, jadi min 2A tambah B sama dengan 6. Kita eliminasi ya untuk mencari nilai A dan B supaya bisa kita ganti nanti ke sisa ini. Ini coret habis ya, B kurang B habis, 3 kurang 2 jadi 5A, jadi tambah ya, 16 kurang 6 10 ya, berarti A nya 2. Kalau A nya 2, substitusikan A nya 2, boleh ke persamaan yang ini, boleh yang ini, yang atas boleh ya. Berarti ini kita buat ke atas ya, 3 kali 2 ditambah B sama dengan 16, berarti B nya 16 kurang 6 10, berarti dapatlah kita sisanya itu sama dengan, ya kan, kita ganti A nya berarti 2X tambah 10. Berarti jika Fx sama dengan X pangkat 4 kurang 10 X kuadrat kurang X kurang 28 dibagi X kuadrat kurang X kurang 6, dapatlah sisanya 2X tambah 10. Prinsipnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang ini, suatu fungsi Vx dibagi 2X kurang 1 dan dibagi 3X tambah 2, dia bersisa 2 dan min 3 gitu ya. Nah, sekarang ada fungsi Fx lagi dibagi 2X kurang 1 dan 3X tambah 2 berturut-turut punya sisa min 2 dan 6. Nah, jika fungsi Hx ada lagi fungsi yang lain, itu hubungannya fungsi Vx dikali fungsi Fx, nah, gitu ya. Nah, tentukan sisa Hx jika dibagi 2X kurang 1 dan 3X tambah 2, nah, gitu ya. Jadi kalau di sini kita buat
ini kan pembaginya dia 2x kurang 1 misalnya yang kita pakai yang ini. Dalam hal ini misalnya kalau kita pakai yang pembagi yang ini untuk Vx, ini pembagi untuk Fx, untuk Hx ya, berarti 2x kali 2x kan ini x pangkat 2, maksudnya ini x pangkat 2, berarti pembagi Hx ini nanti x pangkat 2, makanya sisanya itu karena dia x pangkat 2 kan ini dikali nih, karena hubungan Hx itu adalah pembaginya itu nanti yang x kali x kuadrat ya. Jadi nanti sisanya kita anggap dia seperti yang soal sebelumnya, kita anggap sisanya ini ax tambah b. Kenapa dia pangkat 1? Karena hubungan di sini bahwa hx itu kan hasil kali vx sama fx ya. Jadi ini nanti dibagi, kalau dibagi 2x kurang 1, dibagi 2x kurang 1, ini misalnya 2x kurang 1 dibagi 2x kurang 1 kan 2x kali 2x kan 4x kuadrat, berarti pembaginya itu jadi x kuadrat. Kalau pembaginya x kuadrat berarti sisanya itu pangkat 1 gitu ya. Berarti makanya kita buat pemisalan bahwa sisa itu fungsi hx ini dibagi yang 2 ini, dibagi ini nanti dia akan linear atau pangkatnya 1 ya. Oke. Kita buat misalnya dari sini. Tetap prinsipnya seperti yang soal sebelumnya, bahwa kalau misalnya 2x kurang 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah gitu ya. Satu lagi ya, 3x tambah 2 sama dengan 0, 3x sama dengan min 2, x sama dengan min 2 per 3. Jadi maksudnya di sini kalau kita ganti sini ya, kalau x nya sama dengan 1 per 2, kita ganti ke sisa ini, x 1 per 2 sama dengan x nya setengah a tambah b sama dengan gitu ya. Sama dengan ini, karena hx hubungannya px kali fx, berarti sisanya itu kita kalikan, karena kita pakai yang 2x kurang 1, yang 2x kurang 1 kan yang 2 ini. Ini juga dikalikan ya, yang kita pakai yang ini, karena 2x kurang 1 yang masih kita pakai, berarti 2 kali min 2, berarti 2 dikali min 2. Karena kenapa? Karena hubungannya hx itu kan vx kali fx. Berarti dapatlah dari sini setengah a tambah b sama dengan minus 4 gitu ya. Berarti kalau kita untuk lebih gampangnya ini dikali 2 ya, biar tidak ada pecahan. Kali 2, ini semua kali 2, nanti a tambah 2b sama dengan negatif 8. Ini boleh persamaan 1 kita buat ya. Terus untuk x-nya ini min 2 per 3, min 2 per 3 kita masukkan ke sisa, berarti s min 2 per 3 min 2 per 3a tambah b sama dengan, berarti ini yang kita pakai kan 3x tambah 2, 3x tambah 2, 3x tambah 2, berarti yang ini dikalikan. Kenapa dikali? Karena hubungan fungsi itu kan hx itu kan vx kali fx, berarti di sini bisa kita buat min 3 kali 6 ya, min 3 dikali 6, berarti ini min 2 per 3a tambah b sama dengan minus 18. Oke, kali 3 biar nggak ada pecahan, berarti min 2a tambah 3b sama dengan negatif 54 gitu ya. Ini persamaan 2, berarti bisa kita buat, kita eliminasi aja ya, kita eliminasi persamaan 1 dan 2, berarti a tambah 2b sama dengan min 8, yang ini
min 2A tambah 3B sama dengan min 54. Oke, ini koefisiennya harus ada yang sama ya. Ini kali 2, ini kali 1. Ya. Berarti dapatlah di sini hasilnya jadinya 2A tambah 4B sama dengan negatif 16. Yang ini negatif 2A tambah 3B sama dengan min 54. Ini kita buat tambah. Kenapa tambah? Karena di sini tandanya berbeda. Biar ini habis ya. 4B tambah 3B 7B. Ini kita tambahkan berarti minus 70, berarti B nya minus 10. Kalau B nya minus 10 kita substitusikan ya, boleh ke persamaan ini boleh, berarti sini aja ya, A tambah 2B, B nya minus 10 sama dengan minus 8. Berarti A ini minus 20 ya, minus 8 tambah 20 berarti 12. Berarti kita dapat sisanya, kita ganti karena sisa itu kan AX tambah B. A nya kita udah dapat, A nya ini 12, B nya min 10, berarti untuk sisanya itu dapatlah kita AX tambah B, ganti ya A nya ya 12X, B nya min 10. Seperti itu dia modelnya. Kalau dia bentuk perkalian, sisanya juga harus dikalikan ya. Oke, untuk teorema sisa model-model soalnya seperti itu. Itu model-modelnya, adik-adik sekalian boleh dicari soal-soalnya yang mirip-mirip, boleh digunakan pengerjaannya seperti ini. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat adik-adik sekalian. Jangan lupa ya share, subscribe sama teman-temannya. Terima kasih.